Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Putri Lestari Maulida. Seperti biasa, saya akan sharing kembali di minggu ini dan di minggu kali ini saya akan sharing mengenai masih tentang pertanahan, ada kaitannya dengan tanah, pokoknya kayak gitu. Dan kalian bisa akses materinya itu di website, itu bisa searching aja, googling hukumonline.com. Nah, di minggu kali ini saya akan ngebahas tentang apabila pemilik tanah hak bersama meninggal, bagaimana status hukumnya. Jadi status hukum salah satu pemilik tanah hak bersama meninggal yang meninggal. Maksudnya gimana? Maksudnya jadi gini, di sertifikat tanah SHM itu bisa jadi kemungkinan ada dua nama. Jadi case-nya itu biasanya di dua nama itu tuh misalkan kakak beradik A dan B, nama di sertifikatnya dua orang ini, kemudian salah satunya ternyata meninggal, si B-nya meninggal gitu. Jadi gimana sih status tanahnya, status SHM-nya gimana, terus kalau misalkan ada peralihan gimana cara peralihannya, intinya kayak gitu. Dan banyak case-case begini juga yang biasa ditemuin di lapangan yang kaitannya sama properti. Nah, sebelum menjawab pertanyaan yang itu, ini dijelasin dulu ya, sertifikat itu tuh apa. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 20 PP 24 tahun 97, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UUPA Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Gitu. Nah, kalau case yang tadi, yang apabila salah satu pemegang haknya itu meninggal, kayak gimana? Nah, apakah itu bisa dimiliki oleh salah satunya yang belum meninggal, atau si A ini apabila si B-nya meninggal, atau gimana statusnya? Jadi ini ada dasar hukumnya nih, berdasarkan pasal 833 KUH Perdata. Itu berbunyi gini: apabila salah satu pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat telah meninggal dunia, maka demi hukum ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal. Kayak gitu. Jadi kalau berdasarkan aturan yang ada, ini berdasarkan pasal 833 KUH Perdata, si ahli waris dari yang B ini itu menjadi pemegang hak yang sah bersama dengan si A. Jadi nanti apabila ada peralihan tanah dan sebagainya, ahli waris yang berhak mengalihkan atau menandatanganin peralihan hak tersebut gitu. Jadi bukan cuman si A, tapi ahli waris dari si B yang berhak mengalihkan juga gitu. Jadi keduanya, dan statusnya itu nggak bisa hanya salah satu gitu. Nah, dapat dikecualikan apabila ada yang namanya akta hak bersama atau APHB. Nah, di APHB itu tuh nanti akan menyebutkan bahwa si ahli warisnya ini itu tuh memberikan kuasa penuh kepada misalkan si A kayak gitu. Jadi APHB-nya tuh menyebutkan bahwa pemilik sahnya itu ya cuma si A ini doang. Akhirnya nantinya kayak gitu. Kemudian apa aja sih biasanya berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses balik nama dari apabila salah satu pemegang haknya meninggal. Nah, misalkan ada transaksi jual beli tanah terkait dengan hal ini, itu nanti yang dibutuhkan adalah yang jelas sertifikat tanahnya yang pertama, kemudian identitas si pemegang
hak. Kemudian karena ini salah satunya sudah meninggal, berarti itu harus ada surat kematian dari si B. Kemudian nanti dari ahli warisnya itu juga harus ada surat pernyataan ahli waris dan keterangan ahli waris bahwa menyatakan bahwa mereka betul adalah ahli waris dari si B. Kemudian nanti ada peralihannya itu, akte peralihannya itu nanti berdasarkan atas namanya dari si A dan ahli warisnya si B, kayak gitu. Jadi semuanya nanti harus tanda tangan di hadapan notaris, nanti baru bisa ada peralihan gitu sih. Jadi ahli warisnya ini nih harus tanda tangan semua dan harus disaksikan di hadapan notaris kayak gitu, kecuali ada APHB yang tadi, yang akte perolehan hak bersama kayak gitu. Jadi prosesnya nanti kepemilikannya itu ada di balik nama itu atas namanya nanti si A dan ahli waris dari si B kayak gitu. Nah setelah itu baru bisa dilakukan proses jual beli kepada orang kedua untuk melakukan peralihan hak gitu. Dan itu nanti harus tanda tangan lagi untuk balik namanya, terkait balik nama ke pihak kedua. Nanti pihak pertamanya harus tanda tangan dan pihak keduanya juga harus tanda tangan gitu. Jadi di sini nggak cuman intinya, kesimpulannya dari pertanyaan ini adalah bukan cuman si A tapi ahli waris si B juga yang jadi pemegang hak milik saat ini ketika si B-nya ini meninggal apabila ada 2 nama di sertifikat. Mungkin itu sih yang bisa disampaikan dan semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan kalau ada masalah seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.